Jadi yang terjadi pada anoda, ya, yang ini teh pada anoda positifnya, ya. Apabila ada ketentuan yang pertama, apabila elektroda yang digunakan adalah inert. Elektroda itu kalau misalnya tadi kalian lihat gambarnya, itu ada lempengan yang dimasukkan ke dalam larutan. Lempengan itu disebut dengan elektroda. Ya, apabila elektroda yang digunakan adalah inert, inert itu artinya elektrodanya tidak aktif. Tidak aktif. Tidak aktif dalam hal ini juga tidak dapat mengalami oksidasi. Itu elektroda yang tidak aktif itu ada 3 jenis, yaitu karbon, platina, sama aurum. Jadi contoh di sini misalnya kita menggunakan larutan dari CuSO4, ya. Ini dengan elektroda inert. Elektroda inert bebas, misalnya di soalnya boleh pakai karbon, boleh platina, boleh aurum. Nah, di sini kalau dia meminta kita menuliskan reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4, berarti CuSO4-nya harus kita pecah dulu menjadi CuSO4 ini kita pecah menjadi Cu plus 2 ditambah SO4 minus 2. Cu plus 2 ini adalah kation, ya kan? Ya, ini adalah anion. Nah, kation berarti ini ada di kutub katoda, anion berarti ini ada di bagian anoda. Kation berarti artinya mengalami reduksi, anoda berarti yang mengalami oksidasi. Karena kita lagi ngebahas anoda, maka kita akan fokus ke sini. Poinnya adalah apabila anionnya itu adalah asam oksigen, maksudnya asam yang ada oksigen, ini kan sisa asam kan? Sisa asam yang ada oksigennya, ada O di sini kan SO4. Maka reaksi oksidasinya itu akan digantikan oleh air. Karena nilai potensial selnya itu jauh lebih besar dibanding dengan air. Alhasil SO4 itu lebih memungkinkan untuk mengalami reduksi dibanding oksidasi. Jadinya karena dia tidak dapat mengalami oksidasi, maka yang mengalami oksidasi adalah air itu sendiri atau air yang ada di dalam larutan. Maka persamaan reaksinya seperti ini. Ini menjadi 2H2O menjadi O2 tambah 4H+ tambah 4 elektron. Jadi kalau misalnya kita menuliskan persamaannya begini. Berarti kan ini di kationnya, ya kan? Atau katodanya, reaksinya sekian misalnya, sesuai dengan peraturan yang pertama tadi. Maka di anodanya, berarti ini katode ya, kita pakai istilah katode anoda. Maka di anodanya, SO4 ya reaksinya itu digantikan oleh 2H2O, ya kan, menjadi O2 ditambah 4H+ tambah 4 elektron. Nah, misalnya ya, contoh saja, ini kan Cu-nya kan kationnya kan Cu. Cu itu kan berarti di luar dari logam golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan. Apabila di luar dari logam itu, maka dia akan mengalami reduksi sendiri. Berarti nilai reduksinya begini. Berarti ini Cu plus 2 mengalami reduksi, ini plus 2 elektron, menjadi Cu. Nah, nanti ya ini tinggal kita sesuaikan. Ya ini tinggal kita sesuaikan. Ini kan di atas ada 2 elektron, di bawah ada 4 elektron. Ini ada di bawah ada 4 elektron. Maaf. Di atas 2 elektron, sedangkan di bawah ada 4 elektron. Maka kita akan melakukan cara yang sama dengan reaksi redoks dengan mengalih silang. Ya, berarti yang 2 ini berarti misalnya kali 2, yang 4 kali 1. Maka hasilnya nanti elektronnya akan sama dan jumlah elektronnya akan dicoret. Sisa akhirlah yang akan kita tulis di sini. Ya, kurang lebih begini. Misalnya ini kali 2. Ini misalnya
kali 1, ya kan? Misalnya di atas kali 2, di bawah kali 1, maka reaksinya akan menjadi, ini berarti menjadi 4 kan? 4 elektron. Jadi misalnya ini menjadi 4 elektron, berarti ini hilang, sisa tinggal Cu plus 2 tambah 2H2O, tambah 2H2O menjadi Cu plus O2 tambah 4H+. Ini adalah hasil akhir atau hasil reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4. Jadi kalau diminta larutan elektrolisis, caranya seperti ini. Makanya kemarin penting banget saya menekankan bagian metode setengah reaksi pada reaksi redoks. Nah, poin berikutnya, apabila anionnya sisa asam yang tidak ada oksigen, maksudnya larutan yang digunakan itu terdapat sisa asam yang tidak ada oksigen, maka reaksi oksidasinya itu menjadi seperti ini. 2X tambah X2 tambah 2 elektron. Contoh dari anion sisa asam yang tidak ada oksigen itu berarti Cl2, F2, Br2, dan I2. Kalau misalnya larutan yang dipakai adalah larutan HCl, berarti kan inti HCl kan kalau dipecah menjadi H+ dan Cl-. Maka anionnya itu kan berarti Cl- kan. Maka untuk reaksi oksidasi dari Cl- itu ini menjadi 2 Cl-, misalnya X itu kita ganti Cl-, ini menjadi 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Ya, kurang lebih begitu. Apabila elektrodenya aktif, ini poin yang kedua, aktif maksudnya dapat mengalami oksidasi, maka elektrodenya akan mengalami oksidasi sendiri. Misalnya elektrode di sini kita menggunakan Cu, ya kan? Maka elektrode Cu itu akan mengalami oksidasi sendiri dengan cara ini menjadi Cu menjadi Cu plus 2 tambah 2 elektron. Mengalami reaksi oksidasi sendiri. Yang terakhir, kalau anionnya adalah OH-, maka reaksi oksidasinya menjadi 4 OH- menjadi O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron. Jadi si OH- ini mengalami oksidasi dengan cara seperti ini. Ya intinya di reaksi elektrolisis itu zat yang seharusnya mengalami oksidasi, tapi kalau diletakkan di tempat yang tidak mengalami oksidasi, maka terpaksa dia tidak dapat mengalami reaksi tersebut. Ya, ibaratnya kayak gini, SO4 itu kan dia seharusnya gampangnya itu mengalami reduksi, tapi ditempatkan pada tempat yang mengalami oksidasi. Alhasil dia tidak bisa mengalami reaksi. Nah, karena dia tidak bisa mengalami reaksi, maka posisinya itu digantikan oleh si H2O. H2O ini lebih gampang mengalami reaksi oksidasi dibanding dengan SO4-nya sendiri. Begitu kira-kira.